类的鹅。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja sudah kita lewatkan dari manga Baku Atom Jujutsu Kaisen chapter yang ke-260 minggu lalu. Di mana secara garis besar, topik yang akan kita bahas lebih dalam lagi adalah mengenai sebuah pertanyaan besar, yaitu siapakah sebenarnya orang yang datang ini, serta apa yang sebenarnya terjadi pada chapter itu. Hingga Sukuna pun sampai bisa melihat kemunculan dari seseorang yang sangatlah tidak asing lagi bagi kita semua. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu siapakah penyihir yang datang tepat pada akhir chapter 260 kemarin. Mengingat pada halaman itu, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa dari balik asap itu nampak kemunculan dari salah satu sosok penyihir yang sampai saat ini masih dirahasiakan identitasnya. Bahkan di dalam kotak dialognya, narator dari manga JJK ini seketika langsung berkata seperti ini kepada kita semua. Yaitu, ketika Sukuna sedang terpojok, maka pada halaman yang berikutnya, dia pun bisa melihat kemunculan dari seseorang yang sebenarnya sudah pernah dia bunuh dengan menggunakan kekuatannya sendiri atau dengan menggunakan tangannya sendiri. Dia adalah Spirit of the Strongest, atau dia adalah hantu dari penyihir yang terkuat. Nah, sebenarnya terdapat dua macam pendapat berbeda di dalam satu video ini. Yang pertama, tentunya adalah pendapat yang positif, yaitu bahwa memang benar orang itu adalah Gojo Satoru. Dan yang kedua adalah pendapat yang bertolak belakang, yaitu orang itu bukanlah Gojo Satoru, tapi merupakan seorang penyihir lain lagi. Contohnya adalah Kenjaku yang datang dengan teknik perpindahan tubuh. Atau bisa juga Yuta dan juga Ino yang muncul dengan teknik CT Sense-nya sama seperti teknik JT yang dimiliki oleh nenek Ogame. Bahkan tidak sedikit pula yang saat ini mengeluarkan pendapat bahwa hal itu hanyalah sekedar ilusi dari Ryomen Sukuna saja. Namun supaya fokus kita tidak melebar, maka khusus di dalam satu video ini, kita pun hanya akan membahas tentang salah satu kemungkinannya saja. Yaitu, mari kita anggap saja bahwa itu adalah Gojo Satoru yang akhirnya bisa bangkit kembali setelah dirinya menggunakan teknik Binifo dengan cara mengorbankan salah satu matanya. Mengingat pada halaman ini, kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa kedatangan dari Gojo hanya diperlihatkan dengan menggunakan satu matanya saja. Nah, bukti dari teknik Binifo satu mata ini sebenarnya sudah banyak sekali dimunculkan secara langsung di dalam panel mangganya. Bahkan jika kami rangkum, terdapat 4-5 petunjuk yang sudah ditampilkan secara langsung, di mana di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah gambar official yang dibuat oleh ilustrator dari anime Jujutsu Kaisen season yang pertamanya. Di mana pada gambar ini, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa mata sebelah kiri dari Gojo Satoru ternyata sudah keluar dan justru malah dimakan oleh Gojo Satoru itu sendiri. Kedua adalah gambar animasi dari kucing hitam yang ada pada ending anime Jujutsu Kaisen keduanya. Di mana pada gambar itu, Gojo pun kembali diperlihatkan muncul bersama dengan seekor kucing hitam yang hanya memiliki satu buah mata saja dengan mata warna birunya. Ketiga adalah gambar dari Gojo Satoru di dalam beberapa potongan animenya, seperti pada gambar yang sebelah kanan dan juga gambar yang sebelah kirinya. Di mana pada kedua gambar itu terlihat dengan jelas bahwa GG selalu menutup mata dari Gojo dengan sesuatu yang lain. Entah itu dengan pecahan kaca ataupun ditutupi dengan sinar matahari. Keempat adalah gambar dari official teaser manga Jujutsu Kaisen pada beberapa bulan yang lalu. Di mana pada teaser tersebut nampak dua buah gambar yang terlihat seperti pada layar ini. Di satu sisi, kedua mata milik Gojo yang ada pada gambar sebelah kiri nampak masih terbuka dengan lebar. Sedangkan di sisi lain, pada gambar yang berikutnya, mata sebelah kanan dari Gojo tiba-tiba saja seketika langsung menjadi tertutup dengan tumpahan tinta. Hingga Gojo pun menjadi kehilangan mata yang sebelah kanannya. Kemudian bukti yang kelima dan juga bukti yang keenamnya ada pada potongan gambar panel manga yang terdapat pada extra story. Di mana pada gambar ini kita pun bisa menyaksikan sama-sama bahwa GG kembali menutup kedua mata dari Gojo Satoru dengan menggunakan sebuah kain hitam yang ternyata sudah dicoret-coret oleh GG Akutami sendiri dan menggantinya dengan sebuah mata baru yang terbuat dari coretan kertas. Begitu pula dengan chapter yang ke-90-nya. Di mana pada gambar tersebut, Gojo pun untuk yang kesekian kalinya dihadapkan dengan sebuah benda yang memiliki sebuah mata satu, yaitu sebuah penjara untuk dapat menyegel Gojo Satoru. Nah, tentunya selain semua bukti di atas,
Sebenarnya masih banyak lagi beberapa bukti menarik lainnya yang menampilkan kemunculan dari Gojo Satoru dengan satu buah matanya saja. Jadi, selebihnya silahkan kalian perhatikan sendiri beberapa gambar referensi asli yang sudah kami tampilkan pada layar ini. Di mana pada semua gambar itu menunjukkan Gojo yang hanya memiliki satu buah mata saja, dan satu matanya lagi sudah rusak ataupun sudah dibuat menghilang oleh Gege Akutami itu sendiri. Nah, dengan ke-6 bukti dan juga petunjuk di atas, maka hal itu tentunya semakin meyakinkan kita bahwa salah satu cara yang mungkin saja bisa digunakan oleh Gojo Satoru untuk dapat bangkit kembali adalah dengan cara menggunakan Binding Foe sama seperti Ryomen Sukuna. Tapi meskipun begitu, atau meskipun cara yang bisa digunakan oleh Gojo Satoru untuk bisa bangkit kembali adalah dengan menggunakan teknik Binding Foe, maka terdapat beberapa masalah baru yang jauh lebih besar dengan kedatangan dari Gojo ini. Pertama, apakah Gojo sekarang bisa bangkit lagi sebagai seorang manusia atau sebagai makhluk kutukan pendendam? Ya, kurang lebih sama seperti Naoya Zenin. Ketika dirinya berhasil bangkit kembali atau berhasil bereinkarnasi kembali menjadi sebuah makhluk kutukan. Namun di dalam kasus Naoya, hal ini tentu sangat berbeda. Mengingat ketika Naoya berubah menjadi makhluk kutukan pendendam, maka dia pun memiliki 3 bentuk perubahan fisik yang sama sekali tidak seperti bentuk dari manusia. Di mana bentuk yang pertamanya adalah Naoya dalam wujud janin kutukan. Kemudian bentuk yang keduanya adalah Naoya dengan kepala besar sama seperti pada gambar ini. Serta bentuk yang ketiganya adalah Naoya dalam wujud makhluk kutukan tengkorak yang bentuknya kurang lebih seperti pada gambar ini. Tapi di dalam chapter 260, Gojo justru malah datang dengan wujud manusianya. Walaupun pada kesempatan itu, narator dari manga JJK ini menyebut Gojo adalah hantu, bukan menjadi manusia lagi. Dan yang kedua adalah masalah yang jauh lebih meresahkan lagi. Yaitu, jika Gojo bisa bangkit lagi sebagai makhluk kutukan pendendam, maka apakah mungkin Gojo akan menjadi teman dari mereka atau malah akan menjadi musuh dari mereka? Karena jika pada akhirnya Gojo justru malah bangkit sebagai seorang musuh, maka tentu saja hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Mengingat Yuji dan juga teman-temannya justru malah akan bertarung melawan 2 orang terkuat di dunia sekaligus, yaitu Ryomen Sukuna dan juga tentunya adalah Gojo Satoru itu sendiri. Ya, walaupun menurut kami pribadi hal itu sama sekali tidak mungkin akan terjadi. Karena jika pada akhirnya Gojo justru malah berubah menjadi makhluk kutukan yang jahat, maka gelar penyihir terkuat yang pernah diberikan kepada dirinya menjadi sama sekali tidak pantas. Karena harusnya orang yang terkuat bisa mengatur dan juga bisa menggunakan kekuatan sihirnya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bukan malah kalah, serta malah jatuh ke dalam ketidakberdayaan karena gagal melakukan Binding Foe. Nah, bagaimana menurut kalian? Karena jika benar itu Gojo Satoru, maka pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yaitu, bagaimana cara Gojo Satoru bisa bangkit? Apakah itu dengan bantuan dari Binding Foe seperti yang kita bahas pada video kali ini? Atau mungkin dengan menggunakan cara yang lain? Contohnya adalah dengan menggunakan teknik tukar tubuh milik Uwi Uwi ketika dirinya sedang disembuhkan oleh Shoko dengan menggunakan bantuan dari Utahime. Atau ternyata itu hanyalah sekedar halusinasi yang saat ini sedang dialami oleh Ryomen Sukuna. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Tentunya bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apa pembahasan selanjutnya, maka nantikan terus ya update yang berikutnya pada hari Rabu besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!